Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih karena Tuhan membangunkan kita hari ini dengan sehat dan Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk merenungkan firman-Nya. Selasa 5 September 2023, renungan hari ini berjudul Pribadi yang Berkualitas. Bacaan Alkitab diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 20-22. Yang akan kita baca sekarang adalah surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara-saudara, kepribadian atau personality berasal dari kata persona, yang merujuk pada topeng yang digunakan para pemain sandiwara di zaman Romawi. Secara umum, kepribadian adalah bagaimana seseorang tampil dan menimbulkan kesan bagi sesamanya. Tetapi definisi kepribadian secara umum ini dianggap lemah, karena tidak semua perilaku yang dapat diamati merupakan sifat murni seseorang. Mengenal seseorang dalam waktu yang singkat tidak menjamin bahwa kita sudah mengenal kepribadian yang sesungguhnya dari orang tersebut. Kepribadian sesungguhnya dari seseorang baru bisa kelihatan melalui ujian waktu dan berbagai kondisi yang ia lalui. Sokrates mengatakan, hidup yang tidak teruji adalah hidup tanpa makna. Paulus memuji Timotius sebagai pribadi yang sudah teruji dalam banyak hal. Di dalam pelayanannya, Paulus mengenal banyak orang yang juga memberitakan Injil, tapi ia berkata bahwa tidak ada yang seperti Timotius. Pemuda ini sehati dan sepikir dengan Paulus. Ia memiliki kesungguhan hati dan ketulusan dalam melayani. Ia tidak mencari kepentingan diri sendiri dengan mengatasnamakan pelayanan, tetapi ia sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat Tuhan. Timotius merupakan teladan yang sangat baik dalam hal kepedulian yang tulus terhadap kepentingan orang lain, khususnya kepentingan jemaat Tuhan yang ia layani. Paulus mengakui bahwa dari semua pelayan yang pernah ia kenal, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Timotius. Timotius memiliki kualitas kepribadian yang patut diteladani oleh seluruh pelayan Tuhan. Jemaat Filipi mengenal Timotius dan mereka tentu membenarkan apa yang Paulus katakan tentang dia. Paulus sendiri memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Timotius seperti ayah terhadap anaknya. Jadi, apa yang Paulus katakan tentang dia tidak diragukan kebenarannya karena ia sangat mengenal Timotius. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 2 juga dikatakan, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dimanapun Timotius berada, kualitas kepribadiannya teruji. Bahkan bukan hanya kualitas kepribadiannya yang sudah teruji, tetapi juga kualitas imannya. Sesungguhnya Timotius memang bukan penginjil besar. Ia tidak sekaliber Paulus, Barnabas, ataupun Apolos. Tetapi peran serta pengaruh dan pengabdiannya dalam aksi-aksi pekabaran Injil, pembentukan jemaat, dan efektivitas pelayanan Paulus sangatlah berarti. Timotius merupakan model pelayan yang setia dan tulus melakukan panggilannya, dan ia sangat berintegritas. Saudara-saudara, marilah kita belajar dari Timotius. Meskipun ia tidak punya nama besar, bukan tipe pemimpin yang kuat dan dominan, tetapi ia telah berbuat banyak bagi gereja Tuhan, dan kualitas kepribadiannya telah membawa pengaruh yang besar bagi umat Tuhan. Bukankah pengaruh yang baik lebih penting daripada nama besar? Pelihara dan terus kembangkan kepribadian yang baik dalam diri kita, sehingga kehidupan dan pelayanan kita menjadi berkat bagi umat Tuhan. Mungkin ada banyak saudara yang berpikir bahwa aku kan bukan pelayan,
Aku juga tidak punya jabatan apa-apa di gereja. Aku cuma jemaat biasa. Tidak masalah, saudara. Tetap kita semua harus memiliki pribadi yang berkualitas. Mengapa seperti itu? Sebab semua orang adalah hamba kebenaran. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita semua, pelayan atau jemaat biasa, punya jabatan atau tidak. Tetapi kita semua orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus dari dosa, lalu kita sekarang adalah hamba-hamba kebenaran. Sebagai hamba-hamba kebenaran, kita harus hidup dalam suatu kehidupan yang kudus. Itulah yang dimaksud dengan pribadi yang berkualitas. Seorang yang hidup dalam kekudusan pasti akan memancarkan kemuliaan Allah, dan orang lain yang belum pernah mendengarkan berita Injil akan tertarik dengan pribadi-pribadi yang berkualitas seperti ini, sehingga mereka mau mengenal Yesus. Oleh karena itu, walaupun saudara hanya jemaat biasa, tetapi saudara juga punya tanggung jawab untuk menunjukkan kepada dunia yang penuh kejahatan, bahwa sebagai seorang hamba kebenaran, saudara memiliki pribadi yang berkualitas, yang jujur, yang rendah hati, yang memiliki belas kasihan, yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga segala tingkah laku, perbuatan, perkataan, sikap hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau sudah mengajari kami untuk memperhatikan kualitas hidup kami di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami apa yang sudah kami dengar pagi hari ini. Dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk menjadi orang yang memiliki ketulusan hati, kesungguhan hati pada saat kami beribadah, dan keputusan untuk melakukan apa yang kami terima dari firman-Mu, apa yang Engkau ajarkan kepada kami lewat ibadah-ibadah yang kami ikuti selama ini, itu mau kami lakukan. Tetapi tanpa bantuan dan pertolongan Roh Kudus, kami tidak mampu. Karena itu tolonglah kami ya Bapa, supaya di mata Tuhan dan juga di mata sesama kami, terutama mereka yang belum kenal Tuhan, melihat bahwa di dalam diri kami ada kualitas kerajaan sorga. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepribadian yang berkualitas merupakan khotbah tanpa suara, tetapi gemanya sangat kuat. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.